Ilmu mahal dari dokter yang jarang orang tahu. Pernah nggak kamu berpikir, kenapa ada pasien yang cepat sembuh, sementara yang lain membutuhkan waktu jauh lebih lama? Padahal penyakitnya terlihat mirip, atau kenapa ada orang yang rutin minum obat, tetapi kesehatannya tetap memburuk? Dunia medis ternyata tidak sesederhana minum obat, lalu langsung sembuh. Ada banyak hal penting yang jarang diketahui orang awam. Dan justru inilah ilmu mahal yang dipahami para dokter. Satu titik, diagnosis itu seni. Bukan sekadar ilmu. Banyak orang berpikir tugas dokter hanya membaca hasil laboratorium, melihat angka, lalu langsung tahu penyakit pasien. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Dokter hebat bukan cuma mengandalkan hasil tes. Mereka menggabungkan gejala, riwayat pasien, bahasa tubuh, pola penyakit, bahkan intuisi klinis yang terbentuk dari pengalaman bertahun-tahun. Karena dalam dunia medis, banyak penyakit memiliki gejala yang mirip. Pusing bisa berarti kelelahan biasa, tapi juga bisa menjadi tanda masalah serius. Nyeri dada bisa berasal dari asam lambung, atau justru serangan jantung. Itulah kenapa diagnosis adalah seni. Dokter harus menghubungkan banyak potongan informasi menjadi satu gambaran besar. Bahkan, hasil laboratorium pun tidak selalu 100% akurat. Ada yang disebut false positive. Hasil tes terlihat positif, padahal sebenarnya tidak. Dan ada false negative. Hasil terlihat normal, tetapi penyakit sebenarnya ada. Karena itu dokter tidak hanya melihat angka. Mereka melihat manusia secara keseluruhan. 2. Efek placebo. Itu nyata. Hal kedua yang jarang diketahui banyak orang adalah pikiran manusia bisa memengaruhi proses penyembuhan. Ini disebut efek placebo. Dalam beberapa penelitian, pasien bisa merasa lebih baik meskipun hanya diberikan obat kosong tanpa zat aktif. Kenapa bisa begitu? Karena otak manusia memiliki pengaruh besar terhadap tubuh. Saat seseorang percaya dirinya akan sembuh, tubuh bisa merespons dengan lebih positif. Stres berkurang, tidur membaik, rasa sakit bisa terasa lebih ringan. Bukan berarti semua penyakit bisa sembuh hanya dengan pikiran positif. Tapi, kondisi mental memang punya hubungan kuat dengan kesehatan fisik. Itulah kenapa dokter yang baik bukan hanya memberi obat, tetapi juga memberi rasa tenang dan harapan. Kadang cara dokter berbicara bisa menjadi bagian dari proses penyembuhan. 3. Pencegahan lebih murah dari pengobatan. Kebanyakan orang mulai peduli kesehatan saat tubuh sudah sakit. Padahal dokter tahu satu hal penting, mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Olahraga sederhana, tidur cukup, makan sehat, mengurangi gula, mengelola stres. Hal-hal kecil seperti itu sering lebih kuat daripada pengobatan mahal di masa depan. Masalahnya, gaya hidup sehat tidak memberi hasil instan. Karena itu, banyak orang meremehkannya. Padahal penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, bahkan stroke sering dibangun perlahan dari kebiasaan buruk bertahun-tahun. Tubuh manusia sebenarnya selalu memberi tanda, tapi banyak orang memilih mengabaikannya sampai akhirnya kesehatan benar-benar jatuh. Dan saat itu terjadi biaya, tenaga, dan rasa sakit yang harus dibayar jauh lebih besar. 4. Obat tidak selalu solusi utama. Banyak orang berpikir semua masalah kesehatan harus diselesaikan dengan obat. Padahal dokter tahu obat bukan selalu solusi utama. Dalam banyak kasus, perubahan pola hidup justru lebih penting. Contohnya, tekanan darah tinggi tidak cukup hanya minum obat jika pola makan masih buruk dan stres tidak dikendalikan. Kolesterol tidak akan benar-benar membaik kalau tubuh jarang bergerak. Asam lambung sering kambuh karena pola tidur berantakan dan kebiasaan makan yang salah. Obat memang membantu, tapi tanpa perubahan kebiasaan, masalah sering terus kembali. Karena itu, dokter yang baik biasanya tidak hanya memberi resep,
Mereka juga mengingatkan pasien memperbaiki cara hidupnya, karena kesehatan bukan cuma soal apa yang diminum, tetapi juga bagaimana seseorang menjalani hidup setiap hari. 5. Setiap pasien itu unik. Hal terakhir yang sangat penting, setiap manusia itu berbeda. Pengobatan yang berhasil pada satu orang belum tentu cocok untuk orang lain. Tubuh manusia punya kondisi yang unik. Usia berbeda, genetik berbeda, gaya hidup berbeda. Respons tubuh terhadap obat pun berbeda. Itulah kenapa dokter tidak bisa menyamaratakan semua pasien. Ada orang yang cepat pulih, ada yang membutuhkan waktu lebih lama, ada obat yang cocok untuk satu pasien, tetapi menimbulkan efek samping pada pasien lain. Karena itu dalam dunia medis, dokter harus melihat pasien sebagai individu, bukan sekadar angka atau penyakit. Dan inilah alasan kenapa diagnosis dan pengobatan membutuhkan ketelitian yang sangat besar. Pada akhirnya, ilmu paling mahal dari seorang dokter bukan hanya tentang obat, tetapi tentang memahami manusia, memahami tubuhnya, pikirannya, kebiasaannya, dan cara hidupnya, karena kesehatan sejati bukan hanya soal sembuh dari penyakit, tetapi tentang bagaimana menjaga tubuh sebelum penyakit itu datang. Dan mungkin itulah pelajaran kesehatan paling penting yang jarang